Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dengan Bunda Sari dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Pada hari ini, Selasa tanggal 12 Juli tahun 2022, merupakan pekan biasa yang ke-15. Pagi ini kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Matius bab 11 ayat 20 sampai dengan 24. Mari sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber segala kasih, kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Bapa. Kami bersyukur atas hari baru yang Engkau berikan kepada kami. Bapa, pagi hari ini kami hendak duduk diam mendengarkan sabda-Mu. Bersabdalah ya Bapa, agar sabda-Mu memberi kekuatan kepada kami, menuntun hidup kami, menjadikan kami semakin baik dan layak di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, meskipun di sana ia melakukan paling banyak mujizat. Ia berkata, "Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah kulakukan di tengah-tengahmu, pasti sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengahmu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Maka aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, kita mendengar melalui sabda Tuhan. Hari ini Tuhan menegur beberapa kota yang pada pelayanannya Tuhan membuat banyak mujizat di kota-kota tersebut. Teguran Tuhan ini mengenai mengapa orang-orang yang tinggal di kota-kota tersebut, walaupun mendapatkan banyak pertolongan, banyak mujizat, banyak hal-hal baik dari Tuhan, tetapi mereka tidak bertobat. Bagaimana dengan kita? Seringkali kita juga menerima banyak kebaikan. Kita mengalami banyak sukacita. Kita memiliki banyak hal baik lebih daripada orang lain. Kita juga menerima berkat-berkat melalui orang tua dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Apakah dengan semua yang kita peroleh, kita sudah bersyukur? Sudahkah kita bersedia berbagi dengan orang lain yang ada di sekitar kita? Apakah kita memiliki hati berbelas kasih untuk menolong orang lain yang membutuhkan? Jikalau kita mengalami banyak hal baik dari Tuhan, tetapi kita tidak memiliki hati
untuk menolong orang lain yang ada di sekitar kita, untuk meringankan beban orang lain yang ada di sekitar kita, untuk berbagi berkat dengan orang-orang yang membutuhkan, maka teguran Tuhan kepada kota-kota tersebut juga akan kita alami. Kita akan ditegur oleh Tuhan. Mengapa? Kita mengalami, kita menerima segala kebaikan, tetapi kita tidak membagikan kepada orang lain. Nah, anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, melalui sabda Tuhan pada hari ini, kita diingatkan kembali bahwa segala hal yang kita alami, Tuhan minta kepada kita agar kita dapat berbagi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ingat, kita adalah kepanjangan tangan Tuhan. Kita adalah rekan sekerja Allah yang diminta untuk membawa dunia semakin baik melalui apa yang kita perbuat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Semoga kita adalah anak-anak misioner yang membanggakan Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Selamat belajar, selamat melanjutkan aktivitas sepanjang hari ini. Mari kita menjadi berkat bagi semua orang, karena kita dipanggil untuk menjadi berkat. Ingat selalu semangat kita. Doa, derma, kurban, kesaksian. Salam misioner, Tuhan Yesus memberkati kita.